Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah anak-anak tahu kita akan belajar tentang apa? Baiklah, di sini kita akan belajar tentang tema bermain di lingkunganku, yang dimana kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian berulang kelas 2 SD. Nah, sebelumnya perkenalkan, di sini Ibu dibimbing oleh Ibu Budi Harti, MPD. Ibu dari kelas A619 PGSD, dan nama Ibu yaitu Indah Hidayati dengan NPM 19144600214. Nah, baiklah. Di sini ada tujuan. Yang pertama yaitu dengan mengamati contoh dan bimbingan guru, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati contoh, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan dengan penjumlahan berulang dengan benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang, siswa dapat menghitung hasil dari dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai dengan 100 dengan benar. Kemudian di sini ada perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Sifat perkalian, sifat pertukaran atau komutatif. Di sini ada contoh, yaitu 3 dikalikan dengan 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18, dan 6 dikalikan dengan 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 19. Jadi 3 dan dikalikan 6 sama dengan 6 dikalikan 3. Komutatif sifatnya. Pada perkalian berlaku sifat pertukaran atau komutatif. Kemudian di sini ada contoh. Berapa jumlah roda mobil? Jumlah roda sebuah mobil ada 4 buah. Berapa jumlah roda 2 buah mobil? Nah, di sini ada gambar mobil. 2 buah mobil, ada 4 buah atau 2 dikalikan 4. 2 dikalikan 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi jumlah roda 2 buah mobil di atas adalah 8 buah. Kemudian sifat perkalian dengan bilangan 1. Contoh, di sini ada 7 dikalikan dengan 1 sama dengan 7. Kemudian 1 dikalikan dengan 10 sama dengan 10. Jadi setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sifat perkalian dengan bilangan 0.
di mana contohnya yaitu 6 dikalikan 0 sama dengan 0, 0 dikalikan 11 sama dengan 0. Jadi, setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Di sini ada contoh video. Halo teman-teman, salam Neobi. Kita ingat tentang perkalian. Pertama, pengertian perkalian. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Misalnya, kita punya perkalian Kita ulang lagi. A kali B. Perkalian. Halo teman-teman, salam Kita lihat Neobi. video berikut. Teman-teman, ada 4 hal yang perlu kita ingat tentang perkalian. Pertama, pengertian perkalian. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Misalnya, kita punya perkalian A kali B. A kali B itu artinya B ditambah B ditambah B ditambah B sebanyak A. Contohnya, 7 dikali 8 sama dengan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Kedua, perkalian dengan angka 1. Semua bilangan jika dikalikan 1 itu hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. 8 kali 1 sama dengan 8. Ketiga, perkalian dengan angka 0. Semua bilangan jika dikalikan 0 itu hasilnya adalah 0. Contohnya, 5 dikali 0, hasilnya sama dengan 0. Keempat, kita coba membaca tabel perkalian. Contohnya, 7 kali 8. Kita cari di baris pertama angka 7. Nah, setelah ketemu angka 7, tahan telunjuk kananmu di sini. Lalu, kita cari di kolom pertama angka 8. Tahan tunjuk kirimu di angka 8. Nah, telunjuk kanan turun dan telunjuk kiri bergerak ke kanan. Nah, akhirnya ketemu. 7 kali 8 hasilnya adalah 56. Supaya lebih paham, yuk kita coba selesaikan latihan soal berikut. Bian membeli piring sebanyak 4 dus. Setiap dus berisi 6 piring. Berapa total piring yang dibeli oleh Bian? Karena Bian beli 4 dus yang masing-masing berisi 6 piring, maka jumlah piring yang Bian beli sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Atau bisa ditulis 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi Bian membeli 24 piring. Kita lihat pada tabel perkalian yuk. Nah, benar kan jumlah piringnya sama dengan 24. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Perkalian. Halo teman-teman. Nah, jadi seperti itulah. Ada 4 yang harus kita ingat, yaitu pengertian perkalian, yaitu penjumlahan berulang. Yang kedua, perkalian bilangan 1. Yang ketiga, perkalian bilangan 0. Dan yang keempat, tabel perkalian. Kemudian di sini ada pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang. Contohnya, yaitu setiap anak harus mendapatkan jeruk dengan jumlah yang sama.
Bagaimana sih caranya? Ada 10 buah jeruk dan 5 orang anak. Jeruk dikurangi 5 beberapa kali hingga habis. Hitunglah ada berapa kali pengurangannya. Yaitu di sini ada 1, 2. Nah, jadi 10 jeruk dibagi 5 orang, yaitu setiap orang mendapatkan 2 jeruk. Jadi masing-masing anak mendapatkan 2 buah jeruk. Kemudian sifat pembagian. Sifat pembagian dengan bilangan 1. Contohnya yaitu 14 dibagikan dengan 1 sama dengan hasilnya yaitu 14. Kemudian 25 dibagikan dengan 1 yaitu hasilnya 25. Jadi setiap bilangan yang dibagi dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian yaitu sifat pembagian dengan bilangan yang sama. Contohnya yaitu 25 dibagi 25 sama dengan hasilnya yaitu 1. Kemudian 14 dibagi 14 sama dengan 1. Jadi bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri yaitu hasilnya selalu 1. Pembagian. Kemudian di sini ada Hai teman-teman, salam video. Nelby. Kita simak. Ada 4 hal yang harus kita ketahui tentang pembagian. Pertama, pengertian pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang. Contohnya 9 dibagi 3. Berapa ya hasilnya? Caranya 9 kita kurangi 3 secara berulang sampai hasilnya 0. Contohnya seperti ini. Sekarang hitung ya berapa kali kita melakukan pengurangan tersebut. 1, 2, 3. Nah, karena pengurangan tersebut dilakukan 3 kali, berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kedua, pembagian dengan angka 1. Bilangan yang dibagi 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri loh. Contohnya 7 bagi 1. Karena dibagi 1, maka tidak perlu kita kurangkan sampai habis. Langsung bisa kita tentukan. 7 bagi 1 hasilnya adalah 7. Ketiga, pembagian dengan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang dibagi bilangan itu sendiri hasilnya selalu 1. Contohnya 7 dibagi 7. Hasilnya sama dengan 1. Keempat, fungsi pembagian. Pembagian juga berfungsi untuk menentukan bilangan ganjil dan genap. Apa sih bilangan genap itu? Bilangan genap adalah bilangan yang satuannya habis dibagi 2, tidak bersisa. Coba kita cari tahu, 12 itu termasuk bilangan ganjil atau genap ya? Kita bagi 2 dengan cara pengurangan berulang. Kita lihat, ada sisanya tidak ya? 12 kurang 2 sama dengan 10. 10 kurang 2 sama dengan 8. 8 kurang 2 sama dengan 6. 6 kurang 2 sama dengan 4. 4 kurang 2 sama dengan 2. 2 kurang 2 sama dengan 0. Ternyata 12 habis dibagi 2. Berarti 12 itu adalah bilangan genap. Lalu ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang satuannya tidak habis dibagi 2. Contohnya bilangan 11. 11 kurang 2 sama dengan 9. 9 kurang 2 sama dengan 7. 7 kurang 2 sama dengan 5. 5 kurang 2 sama dengan 3. 3 kurang 2 sama dengan 1. Lihat, hasilnya masih ada 1 kan? Jadi 11 adalah bilangan ganjil karena tidak habis dibagi 2. Teman-teman, kita lanjutkan ke latihan soal yuk. Ibu membeli 6 kue.
Kue itu untuk Azam, Vina, dan Rita. Berapa jumlah kue yang diterima oleh masing-masing anak? Ada 6 kue untuk 3 anak. Berarti jumlah kue yang didapat masing-masing adalah 6 dibagi 3. Untuk menghitungnya, 6 kita kurang 3 secara berulang, seperti ini. Sekarang hitung, berapa kali kita melakukan pengurangan tersebut? 1, 2. Jadi masing-masing anak mendapatkan 2 kue. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Pembagian. Hai teman-teman. Jadi seperti itulah. Jadi ada 4 juga ya di pembagian. Kemudian di sini ada soal-soal yang harus kita jawab. Yang pertama yaitu ada 3 buah apel dan 2 buah apel. Kemudian kita kalikan dan hasilnya yaitu berapa? Ya, benar. 6. Kemudian ada 3 pisang dan 3 pisang. Kemudian kita kalikan yaitu sama dengan berapa hasilnya? Ya, benar, 9. Kemudian ada 2 buah buku dan 2 buah buku. Kemudian kita kalikan yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian contoh satu lagi di perkalian yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 10 dan 4. Kemudian kita kalikan 10 dikalikan dengan 4 yaitu 40. Kemudian di sini ada bunga. 3 bunga dan 1 bunga. Kemudian kita kalikan 3 dikali 1 yaitu 3 bunga. Kemudian di sini ada contoh soal pembagian. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 1, 2. Di sini ada 8 buah balon dan di sini ada 2 buah balon. Kemudian kita bagikan, yaitu hasilnya 4. Kemudian di sini ada semangka. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sini ada 1, 2. 10 semangka dan 2 buah semangka. 10 dibagi 2 yaitu hasilnya 5. Kemudian satu lagi soal di pembagian. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada 1, 2, 3. 6 boneka dan 3 boneka. Kemudian kita bagikan yaitu hasilnya 2. Kemudian di sini ada soal terakhir. Ini rumah 1, 2. Di sini ada 1, 2. 2 buah rumah dan 2 buah rumah kita bagikan yaitu hasilnya 1. Kemudian, hari ini kita telah belajar perkalian dan pembagian. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian dan untuk saya. Sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata yang salah, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semangat untuk ke depan, jangan pernah menyerah karena di langit itu masih ada langit lagi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.